Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Oke, untuk kali ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Khusus untuk MOPEL IPA ya. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kompetensi dasar IPA 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu menyebutkan penyebab gangguan atau kelainan organ pernapasan. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan gejala dan pengobatan dari gangguan atau kelainan organ pernapasan. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menyebutkan upaya mencegah gangguan organ pernapasan. Baik, sekarang kita lanjut ke materi. Gangguan pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia juga dapat mengalami gangguan atau kelainan. Penyebab gangguan atau kelainan organ pernapasan: 1. Bibit penyakit atau kita sebut dengan bakteri atau virus. 2. Pencemaran udara. Dan yang ketiga adalah kondisi fisik tubuh. Ada 3 ya penyebab gangguan atau kelainan organ pernapasan. Gangguan atau kelainan organ pernapasan karena bibit penyakit. Contohnya di sini apa? Oke, di sini ada 5 contohnya. Tuberkulosis atau TB disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Kemudian yang kedua di sini ada pneumonia atau paru-paru basah disebabkan oleh virus atau bakteri atau jamur. Kemudian yang ketiga ada flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Dan yang keempat bronkitis disebabkan oleh virus flu. Dan terakhir yang kelima adalah flu disebabkan oleh virus influenza. 2. Gangguan atau kelainan organ pernapasan karena pencemaran udara. Ada 2 contohnya di sini. 1. Asma. Asma adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh kontraksi otot pada trakea sehingga saluran trakea menyempit. Pernahkah kalian mengalami asma atau pernah melihat orang yang sedang asma? Nah, kan biasanya sesak nafas tuh. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, kanker paru-paru merupakan penyakit yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru yang dapat dipicu kebiasaan merokok. Yang ketiga, gangguan atau kelainan organ pernapasan karena kondisi fisik tubuh. Biasanya gangguan atau kelainan organ pernapasan ini terjadi sejak lahir. Penyakit pada organ pernapasan, gejala dan pengobatannya. Yuk ingat kembali penjelasan tentang gangguan dan kelainan organ pernapasan pada manusia. Dan kali ini akan dibahas beberapa gejala dan cara pengobatan dari gangguan atau kelainan organ pernapasan tersebut. Yang pertama, asma. Asma merupakan penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau karena kelelahan. Gejalanya adalah dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat. Sementara pengobatannya, biasanya pengobatan asma itu dilakukan dengan pemberian inhaler atau obat khusus penderita asma. 2. Flu merupakan gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala flu yaitu sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya biasanya meminum obat sesuai dengan resep dokter dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang ketiga di sini pneumonia atau paru-paru basah merupakan peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Nah, gejala dari paru-paru basah ini adalah batuk dengan dahak berdarah.
sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Kemudian pengobatannya tentunya minum obat sesuai dengan resep dokter. Kemudian yang keempat, emfisema merupakan kerusakan jaringan sekitar saluran bronkiolus dan alveolus yang disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Gejala dari emfisema ini adalah sesak napas yang berat. Berarti ini lebih daripada asma ya, sesak nafasnya. Kemudian pengobatannya meminum obat sesuai dengan resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Yang kelima, tuberkulosis atau TB merupakan penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Nah, gejala dari tuberkulosis atau TB ini adalah napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Dan pengobatannya dari TB ini adalah meminum obat sesuai dengan resep dokter. Upaya mencegah gangguan pada organ pernapasan. Ada 4 di sini. Yang pertama, gunakan masker saat bepergian keluar rumah atau saat sedang sakit. Ini contohnya, orang semuanya menggunakan masker. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan yang ketiga, berolahraga secara teratur. Yang keempat, berobatlah ke dokter jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Jadi jangan sembarangan kalau sudah mengalami gangguan pernapasan berobatnya kemana-mana, enggak usah ya. Maksudnya itu langsung ke ahlinya, ke dokter. Oke, refleksi. Setelah mempelajari penyebab gangguan atau kelainan organ pernapasan, gejala dan pengobatan, serta upaya mencegah gangguan organ pernapasan, pernahkah kamu mengalami gangguan tersebut? Atau kalau kamu tidak pernah, pernahkah kamu melihat teman atau keluarga atau saudara atau bahkan tetangga mengalami gangguan organ pernapasan, dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, penilaian atau asesmen. Penilaian atau asesmen di sini ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan adalah kerjakan latihan soal MUPEL IPA subtema 2 halaman 123. Dan yang kedua, keterampilan, mempresentasikan dengan menggunakan model alat pernapasan tentang gangguan atau penyakit pada organ pernapasan. Minimal 1 gangguan atau minimal 1 penyakit ya. Kalau lebih 2, 3 silakan. Tapi dipresentasikan seperti biasa dengan cara video. Nah, di sini tambahannya adalah ada model alat pernapasan. Jadi ada gambar tentang alat pernapasan, baru kalian memperagakan ini penyakit apa, diperagakan gitu ya, baru divideokan. Oke, baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran IPA kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqni ittiba'ah warinil batila batila warzuqni tinabah. Oke, demikian pembelajaran IPA, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.